Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai masih akan membahas tentang tema bullying. Tapi yang Bang Jai bahas adalah bagaimana cara memberikan dukungan psikologis ya. Sejak awal-awal Bang Jai selalu bilang bahwa berikan dukungan psikologis baik bagi korban maupun bagi saksi dan pelakunya. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini sangat penting sekali ya. Ayah, bunda, pihak sekolah ataupun guru bisa saja bagaimana mendampingi anak belajar, peduli, saling menyayangi, saling berempati. Selain bagaimana belajar membela diri dengan cara yang tepat. Ya, selain itu juga bagaimana anak tidak mengabaikan adanya perubahan kecil yang terjadi pada dirinya. Misalnya banyak pikiran, ada perasaan takut, cemas ya, atau sudah mulai merasa malas untuk belajar atau pergi ke sekolah. Nah, ini perlu disampaikan kepada orang tua. Nah, tentu ini akan Bang Jai bahas secara detail, secara teknis bagaimana caranya mengaplikasikan 3 metode ini. Maka jangan di skip. Ikut penjelasan sampai akhir, berikan like, komentar, serta yang belum subscribe silahkan subscribe. Tindakan bullying bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk pada saat anak di sekolah. Ketika anak mengalaminya, banyak anak yang tidak mengatakan kepada siapapun, termasuk pada ayah dan bunda. Sehingga akhirnya anak seringkali merasa takut, bahkan depresi. Dalam jangka waktu yang panjang, jika dibiarkan, bisa jadi perilaku bullying ini semakin menjadi-jadi sehingga mengganggu sekolahnya. Tindakan bully tidak hanya terjadi ketika pelaku melakukan kekerasan secara fisik kepada korban, seperti memukul, menampar, atau menendang. Bully juga bisa dilakukan tanpa melakukan kekerasan fisik, yakni secara verbal, seperti mengejek, memanggil anak dengan sebutan yang hina, menyebarkan gosip tentang korban, atau mempermalukan di depan banyak orang. Perilaku bully tersebut menimbulkan banyak efek negatif bagi korban. Di antaranya adalah mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Tentu orang tua harus mengenalinya dan mencoba untuk selalu menanyakan kabar terkini dari Ananda tercinta. Mengajak komunikasi anak akan membantu mengenali kondisi psikologis anak selama mengikuti pendidikan di sekolahnya. Yang berikutnya, menjadi pengguna obat-obat terlarang. Jika mengalami bullying dalam jangka panjang dan ternyata orang di rumah tidak peka terhadap kondisinya, maka akan mencari solusi atau hal-hal yang membuat nyaman dirinya. Salah satunya adalah mencoba menggunakan narkoba atau obat-obat terlarang, tentu jika pergaulannya tidak tepat. Yang ketiga, prestasi akademik menurun. Efek ini mungkin bisa terjadi karena korban takut pergi ke sekolah, sehingga berdampak kepada kegiatan belajarnya. Tentu ketika anak sering mengalami tindakan bullying oleh anak-anak yang lain, tentu perasaan cemas, tertekan, takut, gak percaya diri membuat anak enggan pergi ke sekolah, atau bahkan mungkin sudah berpikir,
Karena di sekolah tidak nyaman, tidak aman, maka memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah, tentu dengan berbagai alasan. Ya, kadang-kadang juga menggunakan alasan fisik atau mempunyai keluhan fisik yang sakit perut, yang pusing, yang gak enak badan untuk menghindari tanggung jawab pergi ke sekolah. Nah, tentu semakin banyak pelajaran yang tertinggal sehingga ketika mengikuti ujian semester atau pertengahan semester atau trimester tentu akan berdampak pada hasil belajar karena banyak sekali pelajaran yang tidak bisa diikuti. 4. Ikut melakukan kekerasan atau melakukan balas dendam. Tentu ketika anak menjadi korban bullying, bisa jadi berikutnya adalah dia yang akan menjadi pelakunya karena merasa tertindas. Akhirnya melawan dengan caranya dia. Nah, tentu ini sebagai tindakan balas dendam anak terhadap pembuli. Nah, ini yang seringkali akhirnya berdampak pada tindakan kriminal. Ya. Nah, kalau ayah atau bunda tidak mengenalinya dan tidak memberikan dukungan psikologis, ya tentu ini akan terjadi. Oleh karena itu, sebagai orang tua, ayah dan bunda harus jeli melihat ciri-ciri perubahan tingkah laku anak tersebut. Ya, misalnya jika tidak semangat berangkat ke sekolah, ya, atau prestasi belajar menurun, atau nafsu makannya yang berkurang, tentu ayah atau bunda harus mengajak berkomunikasi baik-baik. Jangan menghakimi, tanyakan apakah ada hal yang membuat tidak nyaman selama ada di sekolah. Ya, selain itu juga tentu lihat tubuhnya. Jangan-jangan ada lebam atau luka. Nah, perubahan lainnya yang bisa tampak yaitu mungkin tiba-tiba kehilangan teman atau menghindari ajakan pertemanan, banyak menyendiri. Dan beberapa kali dijumpai barang-barang miliknya sering hilang atau hancur. Ini bisa jadi tindakan usil dari teman-temannya dalam rangka untuk membuli, untuk menekan, supaya menangis, supaya ketakutan. Sehingga kalau ketakutan, menangis, maka pembuli akan senang dan puas karena sudah berhasil memperdaya orang lain. Kemudian dalam jangka panjang tentu anak yang dibuli akan mengalami gangguan tidur karena selalu dalam peristiwa traumatik yang kebawa sampai di rumah. Pengalaman traumatis yang dialami selama di sekolah bisa jadi membuat dia merasa cemas, khawatir, dan itu tidak hanya terjadi di sekolah tapi juga di rumah. Tentu ini akan mengganggu pola tidurnya. Bahkan bisa jadi akan kebawa mimpi, akhirnya bermimpi buruk. Nah, jika orang tua atau ayah, bunda tidak peka terhadap kondisi anak ini, mungkin anak sudah nggak tahan. Kenapa? Karena dipaksa tetap ke sekolah. Sementara kondisi emosionalnya dia, si anak itu tidak nyaman dan merasa tidak aman di sekolah. Sehingga akhirnya mungkin ketika diminta pergi ke sekolah, anak akan tetap pergi, tetapi ternyata dia tidak di sekolahan, bisa jadi di tempat-tempat rental PlayStation atau game, atau mungkin di tempat-tempat publik lainnya seperti pasar, atau hanya duduk-duduk di pertigaan jalan. Nah, tentu ini tidak diinginkan oleh ayah bunda, bukan? Nah, oleh karena itu tentu bicara baik-baik, mendampingi anak, apa yang terjadi di sekolah akan sangat jauh lebih penting dibandingkan hanya menghakimi dan memaksakan kehendak anak untuk tetap pergi ke sekolah. Ya, bisa jadi dia ingin melakukan hal menyenangkan buat ayah bundanya, tapi ternyata dia tidak ada di sekolah atau kabur. Atau bahkan seandainya ayah bunda tidak dianggap lagi menjadi orang yang membuat anak nyaman,
Bisa jadi anak kabur dari rumah, walaupun anak sendiri sebenarnya tidak mau kabur-kaburan. Nah, anak juga kadang-kadang terlihat stres saat pulang sekolah atau usai mengecek ponselnya. Ini tentu ketika terjadi cyberbullying. Nah, tentu orang tua, ayah, bunda harus selalu melihat respon anak ketika memegang ponsel. Jangan-jangan di media sosialnya, entah TikTok, Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp, bisa jadi menerima bullying dalam bentuk cyberbullying atau kata-kata jorok, tidak pantas, mengancam, mengintimidasi. Maka perlu orang tua mengecek apa isi dari ponselnya. Kalau ternyata ada kata-kata atau kalimat yang sifatnya bullying, tentu anak harus dibantu untuk menyelesaikannya atau menghadapinya. Bisa jadi orang tua mengajak anak atau melatih anak untuk memblokir nomor-nomor atau akun seseorang supaya tidak bisa mengakses akunnya si anak. Kemudian mungkin ada luka di tubuhnya. Nah, ini tentu kalau bullying berupa kekerasan fisik. Nah, tentu anak sudah akan mengeluh sakit, ya mungkin sudah ada memar, mungkin ada nggak enak badan, ya karena dipukul, ditendang, atau dicelakai oleh temannya. Nah, dalam hal ini tentu yang tahu persis kondisi dan keadaan, keluhan adalah anak, maka mengajak bicara baik-baik pada anak itu hal yang utama. Apapun yang diceritakan oleh anak, hargai bahwa ini adalah sesuatu yang sulit, ini adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman. Ketika anak sudah bisa bercerita dan ternyata ayah dan bunda sanggup mendengarkan apapun keluh kesah anak, ya, kemudian juga mampu menunjukkan empati bahwa ini sulit, bahwa ini hal yang membuat tidak nyaman. Tentu ayah dan bunda tidak akan menyalahkan atau menghakimi si anak, apalagi sampai menyalahkan karena tidak melawan si pembuli. Nah, kemampuan orang tua dalam menggunakan dirinya serta mengontrol dirinya ketika berkomunikasi dengan anak tentu akan membuat nyaman, sehingga anak akan merasa ada pelindung, ada orang yang mensupport, ada orang yang mendukung, sehingga ada keberanian atau muncul keberanian mencari cara untuk menghadapi si pembuli dengan baik tentunya. Nah, tentu ayah bunda juga harus cari tahu bagaimana cara membekali anak supaya kebal bully, atau bisa menemukan cara atau langkah yang tepat supaya tidak menjadi korban bullying berikutnya atau tindakan bully yang berulang. Nah, tentang bagaimana orang tua menyikapi bullying ini, banyak video atau konten di Yonasihat Jiwa yang berhubungan dengan bully. Nah, ayah dan bunda bisa membekali diri untuk semakin paham tentang bullying ini dan dampaknya. Nah, silahkan ditonton atau dipahami. Nah, tentu ketika anak hingga remaja dalam kondisi lingkungan yang nyaman dan aman, baik di sekolah maupun di rumah, maka akan bisa tumbuh secara sehat jiwa.